Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengerin musik dimatikan dulu ya. Kayak dengerin musik itu juga. Ya, karena sudah jam 7:30 kita mulai. Pada anak-anak semuanya kelas 11 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya terutama berupa kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam kita. Oleh sebab itu wajib kita syukuri. Kecuali itu kita juga sehat-sehat semuanya sehingga bisa melaksanakan PJJ seperti biasa. Dan pagi hari ini kita PJJ PJOK ya untuk hari pertama, untuk jam pertama. Oleh sebab itu mari kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Saya, Pak. Zara, ayo silakan Zara. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan maqbulan. Terima kasih pada Zahra yang sudah memimpin doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, kemudian mudah-mudahan PJJ-nya lancar mulai dari jam pertama. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atletik ya, tentang atletik, dan nanti mungkin kalau waktunya ada dengan salah satu seperti yang kita ketahui bahwa cabang olahraga atletik itu macam-macam ya. Coba Akmal, salah satu atletik itu coba apa? Salah satu cabang olahraga atletik itu apa coba yang kamu hafal? Akmal? Halo Akmal? Iya Pak. Bentar. Salah satu cabang atletik. Iya. Apa kira-kira? Kan banyak sekali. Lompat tinggi Pak, lompat tinggi. Lompat tinggi. Kan? Ya betul, lompat tinggi. Kira-kira kalau menurut atau Astri, kalau olahraga salah satu olahraga atletik yang paling kamu sukai kalau misalnya itu apa? Yang paling kamu sukai di antara beberapa olahraga atletik itu? Tinju, Pak. Apa yang apa? Tinju. Tinju termasuk atletik itu bukan? Nggak tahu, Pak. Kayaknya saya juga bingung makanya nanya. Tinju termasuk Nah, ini jadi supaya kamu tahu
olahraga yang termasuk atletik itu apa saja gitu. Zahra, itu tinju termasuk atletik atau apa? Zahra. Nggak tahu, Pak. Mungkin Hah? enggak, Pak. Mungkin enggak. Kalau enggak Kalau termasuk voli itu berarti termasuk nggak, Pak? apa? Voli. Apa? Coba Astri, coba kamu sebutkan salah satu selain yang disebutkan oleh Akmal, Bu. Kalau atletik itu apa saja? Voli termasuk nggak, Pak? Jadi Enggak. coba cabang olahraga itu kan ada permainan, ya kan? Ada atletik, kemudian ada senam. Itu yang paling gampang ya. Ada bela diri, ada permainan, ada atletik. Nah, atletik itu sendiri seperti yang sudah pernah disebutkan tadi oleh Akmal, itu diantaranya lompat tinggi. Nah, kalau voli termasuk atletik bukan gitu. Voli itu bukan atletik, tapi termasuk cabang permainan. Nah, tadi juga si Astri menyebutkan tinju. Tinju. Kalau tinju termasuk atletik bukan? Zara. Termasuk atletik bukan? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, Pak. Kalau bukan, iya, kalau enggak termasuk atletik, cabang olahraga apa? Hazimah, Gimana, tahu Pak? Hazimah? Kan tadi disebutkan oleh Astri katanya tinju. Iya, Pak. Nah, terus Pak Mus tanya tinju itu termasuk atletik atau bukan? Zahra juga termasuk bilang bukan kan? Nah, kalau bukan termasuk Kayak itu, terus olahraga apa? Tinju. Enggak, tinju itu sendiri kok lompat. Oh, tinju itu sendiri nggak tahu, Pak, kalau itu. Nah iya, kok kamu kok bilang bukan atletik gitu? Karena saya nebak-nebak Hah? aja, Pak. Oh, iya. Ya, berarti ngarang saja ya. Tapi yang saya tahu ya rata-rata ya lompat, lari, estafet yang kayak gitu sih atletik. Jadi ya, Ya, betul itu tadi lompat tinggi, lompat jauh, kemudian estafet, lari estafet itu juga termasuk atletik, ya kan? Kalau gitu, kalau tinju, Azimah itu termasuk apa, Azimah? Kira-kira olahraga apa? Tinju. Kan boxen, apa Azimah? Pertandingan, Bu. Iya, pertandingan itu kan kompetisinya. Betul, Ah, pertandingan. bela diri. bela diri. Bela diri. Jadi tinju itu termasuk bela diri, ya, karena kan itu kelompok bela diri, ada silat, kemudian ada kungfu, ada apa itu namanya lagi? Yang dari Cina itu ya, wushu dan sebagainya. Ya, pencak Jawa itu ada Jawa pencak silat yang ada hubungannya dengan defense atau apa itu, pokoknya itu berarti bela diri. Hanya memang kalau yang di sekolahan biasanya yang dipelajari itu kalau tinju jarang sekali gitu ya. Tapi yang terkenal itu kan kalau tinju itu orang melihatnya tuh tinju itu untuk
pertandingan ya, untuk pertandingan, kemudian untuk malah kesannya malah untuk berantem lah gitu ya kan. Ya gampangnya gini, yang ada hubungannya pukul-pukulan, yang ada hubungannya pukul-pukulan, tendang-tendangan, bukan nendang bola tapi itu termasuk bela diri ya. Ya, karena apa? Orang kalau pinter tinju, pinter silat, pinter karate, itu kan bisa untuk membela diri kan gitu. Contohnya orang bisa boxen. Kalau misalnya pas kebetulan itu mau berantem, ya dia kalau bisa pinter boxen kan berarti kan pinter menghindar, pinter mukul dan sebagainya. Maka itu termasuk bela diri. Nah, yang akan kita bahas nanti ini ada bela diri juga, tapi terutama kita bahas ini dulu yang atletik. Jadi tadi atletik sudah disebutkan, ada beberapa yang disebutkan oleh Zahra juga. Tadi ada lompat jauh, kemudian lompat tinggi, kemudian lari estafet, lari jarak pendek, lari jarak jauh, lari jarak menengah, semua termasuk atletik. Kalau gerak jalan itu termasuk apa? Atletik, kalau jalan Pak. termasuk atletik juga. Atletik, gerak jalan itu termasuk atletik. Apa sih bedanya, coba Pak Mustanya? Apa sih bedanya jalan dengan lari? Coba Pak Musta. Kalau jalan semuanya. masih ada kaki yang napak di tanah, Pak. Kalau lari ada fase 2 kaki nggak napak, kayak melayang sebentar. Ya, iya. Ya sebetulnya semuanya napak di tanah. Kan memang ada yang nggak napak di tanah. Tapi kan ada bagian lompatnya, Pak, kalau lari tuh. Iya. Ya? Jadi ya betul. Jadi sama-sama napak di tanah. Ada kalau lari, ada saat melayang atau ada saat meloncat gitu. Kalau lari. Tapi kalau jalan itu bahkan kalau jalan itu harus selalu selalu nampak pada tanah. Maka itu bagi juri jalan ya atau jalan cepat. Jadi Pak Mus tanya coba, jalan cepat dengan kalau lari, jalan cepat dengan lari itu beda nggak? Jalan cepat dengan lari beda nggak? Akmal coba, jalan beda nggak? Jalan cepat dengan lari? Beda, Pak. Yang lainnya coba jawab coba yang lainnya. Aber, aku pada tidur aja, Bir. Ya, Pak. Iya. Jalan cepat dengan lari itu beda nggak? Beda. Bedanya apa? Ya, kalau jalan cepat tuh gimana ya? Kalau kayak jalan tapi cepat. Ya iya, jalan cepat ya jalan. Ya, gimana ya Pak jelasinnya? Kalau lari tuh ya gitu, Pak. Iya. Beda memang jalan cepat. Ya, kalau jalan cepat itu kan tetap jalan. Maka tadi kan yang disebutkan oleh Hazimah tadi, antara jalan dengan lari itu kalau lari ada saat-saat melayang. Gitu kan, ada saat melayang. Kalau jalan tidak boleh ada yang melayang sebetulnya gitu. Harus selalu pada tanah. Tapi cepat. Maka tidak bisa dikatakan jalan cepat itu dikatakan lari. Maka kalau misalnya lomba jalan cepat, kemudian orang itu lari, kira-kira didiskualifikasi enggak? Kira-kira?
Misalnya ya ini ya, ada sebuah perlombaan, kemudian jalan cepat. Tapi karena orang itu supaya menang, karena itu kan kalau jalan cepat itu kan yang paling dinilai adalah siapa yang paling cepat sampai ke finish kan gitu. Nah, kemudian orang tersebut karena supaya lebih paling dulu di finish di situ, kemudian boleh nggak Zara? Boleh apa ya, Mbak? Enggak, tadi kan ada perlombaan jalan cepat, ya. Terus ada lomba itu karena dia itu ingin sampai finish lebih dulu, dia lari. Boleh nggak? Kan kalau lari mesti dia akan paling duluan kan? Iya, Pak. Hah? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Karena Mengapa nggak boleh? konteksnya aja jalan gitu, bukan lari. Lari kan ya berbeda gitu. Konteks jalan sama lari itu beda gitu. Tentu nggak boleh, walaupun Iya, dia itu Pak. sampai di finish itu lebih dulu karena dia itu klasifikasinya adalah lari dengan jalan, maka tadi kalau jalan kan harus napak dengan tanah terus, walaupun cepat tetap harus, nggak boleh ada saat melayang kayak lompat kayak lari. Harus jeli, seorang juri itu atau wasitnya itu harus jeli. Oh, ini kok ada saat meloncatnya, berarti dia lari. Kalau lari berarti dia, walaupun dia itu akan sampai finish itu lebih dulu, dia akan didiskualifikasi, dia akan dianulir. Yang menang, walaupun dia nomor 2, tapi dia itu jalan, yang menang akan yang jalan cepat, yang tidak ada saat melayang. Maka itulah di situ bedanya antara jalan dengan lari. Gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir ya, ngapain sih hanya lari dengan jalan aja kok dipermasalahkan. Ya supaya tahu di sana, karena itu konteksnya adalah jalan cepat, itu maka itu ya harus berjalan. Nah, definisinya harus tahu. Tadi itu kan definisinya, harus selalu kaki itu selalu nampak ataupun menginjak pada tanah. Maka itu kalau kamu lihat orang yang jalan cepat tapi nggak boleh loncat, nggak boleh apa itu namanya, kayak lari, nggak boleh kayak lari gitu. Kalau lari kan mesti ada saat meloncatnya. Jadi jalannya itu jadi lucu gitu ya, karena ingin cepat. Baik, langsung aja Pak Mus share juga ya untuk materi yang akan kita pelajari, yaitu ini. Kalau tadi mengenai kalau ini kita akan pelajari mengenai lompat jauh dan lompat tinggi. Ini termasuk apa itu namanya, atletik juga ya. Berjalan itu termasuk atletik. Jadi atletik itu juga banyak sekali ya. Sebentar ini masih.
loading. Masih loading. Nah, ini sudah mulai. Nah, supaya kalian lebih memahami apa itu lompat jauh dan apa itu lompat tinggi. Ya. Coba kita simak mengenai lompat ini ya. Ini lompat tinggi dulu. Kita simak bersama mengenai pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Mr. Eko akan melanjutkan materi atletik. Setelah kemarin, kita membahas tentang nomor jalan dan nomor lari. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang nomor lompat. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi ini, kita berdoa dahulu ya. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai berdoa tentang lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat yang paling populer. Lompat jauh sudah sering dilombakan di ajang nasional dan internasional. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan yang dilakukan dengan cepat, yaitu dengan cara menolakkan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Kemudian teknik yang digunakan dalam melompat pada teknik awalan ini adalah ancang-ancang, biasanya dengan cara berlari secepat mungkin. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu teknik tolakan. Ini untuk menolak biasanya dengan kaki yang paling kuat. Nah, yang berikutnya adalah teknik melayang. Untuk teknik melayang ini biasanya badan melayang di udara dan kita biasanya harus mengatur posisi. Yang berikutnya yaitu teknik mendarat. Untuk teknik mendarat dilakukan dengan kedua kaki sejajar dan biasanya kaki harus menekuk agar tidak terjadi cedera. Nah, yang berikutnya ini adalah macam-macam gaya dalam melompat jauh. Yang pertama, ini ada gaya jongkok, kemudian ada gaya berjalan di udara, yang berikutnya adalah gaya menggantung, dan yang berikutnya ini adalah contoh gambar seorang lompatan. Yang pertama, ini ada gaya jongkok, kemudian di gambar kedua, ini ada gaya berjalan di udara. Nah, yang berikutnya, ini yang gambar ketiga adalah contoh gaya menggantung. Nah, yang berikutnya ini adalah video seorang atlet yang sedang melakukan lompatan. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran lapangan dalam lompat jauh. Untuk ukuran lapangan, lintasan awal untuk melakukan ancang-ancang panjangnya 45 meter. Kemudian lebarnya 1,22 meter sampai 1,25 meter. Untuk papan tolakan ditanam 1 meter dari tempat pendaratan. Panjangnya 1,21 meter 22 meter. Untuk lebarnya yaitu 19,8 cm sampai 20,2 cm.
dan tebalnya 10 cm. Kemudian untuk bak atau tempat pendaratan, lebarnya yaitu 2,75 meter dan panjangnya 9 sampai 10 meter. Berikutnya ini adalah gambar lapangan lompat. Anak-anak, setelah tadi kita membahas lompat jauh, nah yang berikutnya ini adalah kita akan membahas tentang lompat tinggi. Untuk lompat tinggi adalah salah satu jenis olahraga lompat di mana sang atlet harus melakukan lompatan setinggi-tingginya untuk melewati mistar tanpa bantuan alat. Kemudian alat yang digunakan yaitu yang pertama ada tiang mistar dengan tinggi minimal meter, kemudian panjang mistar yaitu 3,98 sampai 4,2 meter. Untuk matras minimal berukuran 4 kali 5 meter. Selanjutnya ini adalah gambar lapangan lompat tinggi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas gaya dalam lompatan tinggi. Untuk gaya dalam lompatan tinggi, yang pertama ada gaya gunting. Klasik biasanya diawali dengan tolakan dari kaki terkuat. Ini kakinya seperti menggunting gerakannya. Nah, yang berikutnya ada gaya guling. Ini dilakukan dari sisi samping mistar. Kemudian yang berikutnya ada gaya straddle. Ini hampir mirip dengan gaya guling. Ini adalah penyempurnaan ya, bentuk penyempurnaan dari gaya guling. Diciptakan pertama kali oleh Charles Dumas, seorang atlet lompat tinggi. Ada gaya flop. Ini dikenal juga dengan istilah Fosbury flop yang diciptakan oleh atlet lompat tinggi asal Amerika yaitu Dick Ricard Fosbury. Nah, ini ada gambar contoh lompatan, yaitu yang pertama ada lompat tinggi gaya guling, kemudian berikutnya ini ada lompat tinggi gaya straddle. Untuk gambar yang ketiga ini ada teknik lompat. Berikutnya ini adalah video seorang atlet yang sedang melakukan lompatan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas lompat tinggi. Yang pertama yaitu ada teknik awalan, ini dengan cara berlari. Kemudian ada teknik tolakan, ini dilakukan dengan kaki terkuat. Kemudian ada teknik melayang melewati mistar, ini biasanya tubuh harus terangkat. Kemudian ada teknik mendarat. Nah, ketika mendarat ini biasanya tubuh harus melewati mistar dan bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang penjelasan lompat jauh dan lompat tinggi? Jika sudah paham, untuk penjelasan materinya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya anak-anak, tadi kalian sudah melihat videonya pembelajaran mengenai apa itu namanya, lompat tinggi, dan apa kira-kira yang kalian amati tadi ataupun yang kita tangkap dari penjelasan-penjelasan itu. Sekarang Pak Mus tanya, apa bedanya lompat tinggi dengan lompat jauh? Coba, apa bedanya kira-kira? Siapa yang bisa menjawab, apa bedanya lompat tinggi dengan lompat jauh?
Namanya aja udah beda. Halo? Iya, namanya beda. Iya. Iya. Terus maksudnya? Iya. Kalau lompat jauh berarti yang diukur seberapa jauh dia bisa lompat. Kalau lompat tinggi seberapa tinggi gitu. Ya, betul. Yang lainnya coba. Ya, yang diukur adalah jauhnya. Kalau tinggi yang terus bagi pelompat itu tujuannya berarti kan kalau lompat tinggi dia ingin lompat setinggi-tingginya, ya kan? Kalau lompat jauh ya ingin lompat sejauh-jauhnya. Karena nanti yang diukur tadi seperti yang Azimah sebutkan itu, karena yang diukur adalah jauhnya dan tingginya. Maka itu si pelari itu pasti akan berusaha melompat yang lompat tinggi setinggi-tingginya supaya akan mendapatkan nilai yang bagus. Karena misalnya yang satu lompat tingginya hanya 1 meter, ya kan? 1 meter ke atas kan gitu. Yang satu lagi 1 meter lebih, kan mesti yang akan di nilai yang bagus ya yang lebih. Nah biasanya ini lompat tinggi ini, kalau lompat tinggi itu pasti pakai mistar. Paham kan kamu maksudnya mistar? Mistar itu maksudnya ya di situ kalau kalian yang belum pernah lihat alat lompat tinggi kan itu mistar itu kan taunya penggaris ya. Tapi itu bentuknya bukan penggaris tapi kayak semacam kayu ataupun bisa dari besi juga bisa ya, besi yang enteng, panjang ya, ataupun apa itu namanya? Rotan juga bisa. Nah, indikasinya gampang karena itu kalau misalnya orang mistarnya tidak jatuh, itu berarti itu bisanya ya di mistar itu adalah ditentukan 1 meter. Nah, yang satu waktu melewati mistar itu jatuh. Nah, yang satu lagi melewati mistar itu enggak jatuh. Berarti yang menang adalah yang tidak jatuh. Itu gampang itu gitu. Nah, nanti itu biasanya ada tiangnya 2 kan. Tiangnya 2 itu nanti ada lubang-lubangnya itu yang bisa untuk ukuran-ukuran mistarnya itu. Jadi satu mistar itu untuk dari satu lubang ke lubang berikutnya itu kan ada kadang-kadang ada 1 cm. Nanti kan kalau kita latihan kan mesti akan dicoba dulu 1,5 meter dulu semuanya, coba bisa enggak. Kalau udah bisa semua, ataskan lagi, dinaikkan lagi. Misalnya 1,5 meter ditambah lagi, yang tadinya kan 50 cm berarti ditambah jadi 60 cm. Nah nanti setiap lubang-lubangnya itu sampai ada 2 meter misalnya gitu. Nanti mana di antara anak-anak, misalnya ada anak 10 atau misalnya seperti sekarang itu anak kelas 11 itu ada anak misalnya gitu. 12 anak itu nanti siapa yang paling tinggi? Yang sampai misalnya ada yang sampai 2 meter itu tidak, mistarnya tidak jatuh, berarti itulah yang paling menang gitu. Nah, tadi mengenai gaya, ya ini yang lompat tinggi yang kita ini kan. Lompat tinggi tadi kan ada gaya. Ya, ada gaya. Seperti renang itu juga ada gaya ya. Nah, itu ada gaya gunting, ada gaya guling, mengguling, ada gaya straddle, kemudian ada gaya flop. Nah, tadi yang di dalam video itu yang ditayangkan adalah gaya yang paling susah. Tadi namanya gaya flop tadi ya. Nah,
itu ya karena hanya tayangan video aja itu indah saja. Kebetulan tadi gaya guling dengan gaya straddle, kemudian gaya gunting itu tidak diragakan, hanya gambarnya saja. Karena itu lebih mudah. Jadi gini, di antara gaya itu ada 4 gaya itu yang paling mudah adalah gaya gunting. Karena bentuknya, lompatnya itu antara kaki dengan sampai mendarat itu seperti gunting, kalau menggunting gitu. Maka itu dikatakan gaya gunting. Itu gaya yang tradisional, gaya yang paling mudah. Bahkan kalau kalian itu melompat, itu misalnya melompat pagar, ya, pagar yang bisa kita lompati. Itu biasanya gayanya dengan gaya gunting otomatis, biasa gitu. Misalnya kamu lompatnya itu lompat karet itu, kalau lompat karet itu biasanya bukan gaya gunting itu kan, soalnya apa? Biasanya kalau lompat karet kan ada yang kakinya itu tumpuannya 2. Nah, kalau gaya gunting apa itu namanya? Hampir semuanya lompat tinggi ini ya. Itu pasti ada tolakan kaki. Tolakan kaki ini karena kalau 2 tolakan kaki itu tidak akan bisa tinggi atau nggak bisa jauh. Coba kamu bisa mempraktekkan saja, kamu lompat ya, tolakannya 2 kaki, dengan 1 kaki kira-kira akan bisa tinggi mana? Pasti akan lebih tinggi kalau 1 kaki. Nah, tolakan 1 kaki itu ya, pilih yang mana? Kalau orang yang tidak ideal itu biasanya ya milih yang paling kuat. Ya, bisa juga itu bisa juga kaki kiri atau bisa kaki kanan. Kaki yang paling kuat itulah yang untuk tolakan kakinya. Tapi yang jelas harus 1 kaki. Maka tadi kan kalau ada contoh-contohnya tadi, yang untuk tolakan entah itu lompat jauh, entah itu lompat tinggi, pasti 1 kaki. Kaki yang paling kuat. Mengapa untuk Pak memilih kaki yang paling kuat? Ya supaya kalau jauh supaya lebih jauh, kalau tinggi supaya lebih tinggi. Nah, tadi ada gaya gunting, gaya berguling. Ini pernah Pak Mus praktekkan itu ya, kalau dulu pernah kita praktekkan di sekolah ya, tapi udah lama ini memang sudah alat-alatnya juga udah pada rusak itu terus. Nah memang di sini itu kita juga nggak berani sampai apa itu namanya, kita akan melompat yang lebih tinggi. Tapi yang paling penting itu kadang-kadang kita supaya tahu tekniknya aja. Oh ini teknik gaya gunting begini. Oh ini teknik berguling itu begini. Oh ini teknik straddle itu begini. Gaya straddle ini atau yang namanya gaya lompat tinggi straddle. Karena itu kalau di istilah di orang-orang Indonesia, straddle itu di situ ada yang mengatakan ini katanya gaya lompat tinggi gaya anjing kencing gitu. Jadi kamu mungkin membayangkan bagaimana anjing pas kencing itu bagaimana itu untuk gaya loncat gitu. Untuk gaya loncat. Ini gaya loncat memang seperti itu gitu. Itu jadi kita kalau gaya straddle ini lebih susah daripada gaya gunting ya. Tapi gaya gunting, gaya straddle itu lebih mudah daripada gaya flop atau gaya yang punggungnya yang untuk mendarat. Nah ini yang paling berat. Maka itu jarang sekali itu dipakai di sekolahan. Yaitu hanya untuk profesional aja. Seperti tadi itu kan harus menggunakan matras yang betul-betul. Dan itu tekniknya
apa itu namanya, harus betul-betul dikuasai. Karena kalau enggak itu bisa punggungnya patah itu kan. Kita mau kalau misalnya tidak hati-hati. Nah, maka itu sangat berbahaya. Maka kalau di sekolah-sekolah itu jarang sekali yang menggunakan gaya flop seperti ini. Tapi paling tidak anak tahu, oh itu namanya gaya flop. Jadi tadi yang diragakan di video itu adalah namanya gaya flop. Flop Fosbury tadi kan, karena namanya penciptanya Fosbury namanya tadi juga. Gaya berguling dengan gaya ini hampir sama ya. Itu gaya straddle itu hampir sama dengan gaya straddle itu adalah penyempurnaan dari gaya berguling. Nah, itu lompat tinggi. Karena kalau lompat jauh tadi ada ancang-ancang. Ya. Tahu kan ancang-ancang kamu? Ancang-ancang itu biasanya orang lari. Kamu mau loncat, ya. Kalau kamu tuh ada persiapan lari dulu, dengan kamu loncat langsung loncat begitu saja pasti akan berbeda. Itu baik lompat tinggi ataupun lompat jauh itu pasti berbeda. Maka itu sebaiknya lari secepat-cepat. Ancang-ancangnya kalau cepat-cepatnya. Nanti begitu mau loncat, tadi kakinya yang untuk menolak itu, yang paling kuat itulah yang. Jadi walaupun sama-sama menolak, ya, kakinya menolak yang paling kuat, tapi kalau dengan ancang-ancang, dengan tidak itu pasti akan berbeda. Larinya ancang-ancang itu makin kuat, makin cepat, tolakannya ataupun loncatannya pasti akan lebih jauh ataupun lebih tinggi. Maka itu ancang-ancang itu adalah penting sekali. Ya. Kemudian tadi ada gaya jongkok, ya, ada gaya pun gaya jalan di udara ada. Kemudian ada gaya still atau gaya menggantung. Tadi ada 3 gaya kalau untuk lompat jauh. Ya sayangnya anak-anak di sini ini belum pernah langsung. Tapi mungkin kalau ada yang kalau Hazimah mungkin pernah di Indonesia ya. Di Indonesia pernah ya. Atau belum pernah di sana? Pernah? Belum pernah, Pak. Materinya belum nyampe situ. Belum pernah. Ya biasanya kan di sekolah itu mesti ada. Kalau di Indonesia lebih gampang karena di sana itu lapangannya ada rumputnya, kemudian bisa dibikin. Karena itu kan kalau untuk lompat jauh itu harus ada pasirnya, ada baknya tadi kan, ada lapangannya tadi kan gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya, untuk sederhana itu juga bisa. Tapi kalau kita mau yang lebih aman itu memang harus ada dak pasirnya dan sebagainya itu supaya waktu mendarat itu tidak akan sakit. Nah kalau yang berbahaya itu kan kita nggak berani kalau misalnya kita loncat jauh atau melompat tinggi tapi seperti di sekolahan kita kan ubin semua gitu kan, kita berbahaya gitu. Misalnya di rumput itu berani ya, berani. Nah biasanya kalau lompat tinggi ya, itu menggunakan matras ya, menggunakan matras ataupun kasur. Tapi kalau lompat jauh nggak pakai kasur, tapi ada bak pasir tadi ya, yang di situ diisi pasir supaya tidak keras kalau kita mendarat, supaya mudah itu. Ditanyakan mungkin mengenai lompat tinggi dan lompat jauh.
Silahkan kalau ada yang mau tanya. Nah, itu semuanya mengenai lompat tinggi dan lompat jauh itu kalau itu dikompetisikan, istilahnya juga lomba, bukan pertandingan. Nggak ada lompat tinggi, nggak ada. Tapi yang benar adalah lomba loncat tinggi, lompat tinggi, ataupun itu ada juga lompat dengan loncat itu kadang-kadang ada yang membedakan. Ada juga kalau loncat itu tinggi, kalau lompat jauh. Biasanya gitu juga ada yang membedakan gitu. Jadi tapi ada juga yang menyamakan antara lompat jauh dan loncat itu loncat tinggi, kalau lompat itu adalah jauh. Itu ada juga yang membedakan seperti itu. Tapi intinya itu dua-duanya adalah cabang olahraga atletik. Sehingga kompetisinya itu lomba bukan pertandingan. Ya. Paham ya anak-anak ya? Kira-kira paham ya? Secara teorinya gitu. Belum bisa mempraktekkan nanti suatu ketika kalau kita sudah bisa masuk ya di sekolah itu, walaupun itu tidak apa itu namanya, karena alat-alatnya itu terbatas ya, kita paling tidak bisa misalnya caranya tinggi itu gayanya diantara gaya yang paling mudah itu gaya gunting itu seperti apa. Paling tidak yang paling sering digunakan di sekolah itu gaya gunting dan gaya straddle tadi, itu yang paling digunakan. Kalau gaya frog itu hampir nggak ada ya di sekolahan itu. Mungkin kalau di perguruan tinggi ya, kalau misalnya di perguruan tinggi ataupun di sekolah tinggi, dulu itu ada istilah, ada STO. STO itu adalah sekolah tinggi olahraga. Kemudian ada juga dulu istilahnya SGO, sekolah guru olahraga. Jadi ingin menjadi guru olahraga itu adalah biasanya ada sekolahannya. Ini namanya SGO. Nah, ada juga SPG. Kalau SPG itu sekolah pendidikan guru. Jadi kalau guru olahraga itu biasanya ada khusus, ya, ada khusus, ada SGO itu. Kemudian nanti di antara SGO ada STO, sekolah tinggi olahraga. Tapi sekarang sekolahan SGO dengan SPG itu sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi. Nah itulah tadi seperti yang kalian sudah lihat di video mengenai loncat tinggi dan lompat tinggi dan lompat jauh ya. Sebetulnya itu kalau kalian itu nanti sudah ada alat-alatnya, kemudian kita ini itu asik juga gitu ya, kita asik juga itu kalau karena itu juga untuk kesehatan kita. Paling tidak kalau kita itu juga untuk apa itu namanya, untuk melatih otot kita. Tapi memang itu harus hati-hati. Artinya kita juga sebelumnya harus pemanasan. Maka itu diantaranya kalau kita berolahraga itu entah olahraga apa saja itu diharapkan untuk pemanasan itu. Gunanya itu karena apalagi ini ada hubungannya dengan lompat atau loncat, lompat jauh atau lompat tinggi. Pemanasan itu bisa nanti pas lompatnya ataupun ini ya, itu bisa cedera ataupun apa dan sebagainya, ada hubungannya dengan otot, ada hubungan, maka itu perlu pemanasan gitu. Jadi kita supaya ada penyesuaian gerakan itu ya, ibarat seperti mobil saja, kalau misalnya mau jalan ya, apalagi kalau musim dingin, pasti mobil itu mesti harus dipanasi dulu ya enggak? Kalau misalnya
pagi-pagi mau pergi pakai mobil, ya dengan mobil, kendaraan mobil, pasti mobil itu pasti, motor juga begitu, dipanasi dulu. Mungkin paling cepat itu misalnya 10 menit atau sampai 15 menit itu, atau 5 menit lah minimal gitu, dipanasi dulu. Karena dia untuk lari itu mesinnya perlu pemanasan. Kalau nggak ada pemanasan nanti bisa mogok di jalan, atau mungkin kadang, ataupun mungkin walaupun nggak mogok mungkin akan cepat rusak. Nah itu. Begitu juga kita ya. Badan kita itu juga kalau misalnya mau ada untuk bergerak yang lebih cepat, lebih kuat, kita harus ada pemanasan. Kalau pemanasan itu kan macam-macam ya kan, mungkin hanya lari-lari, kemudian jalan-jalan di tempat, ataupun bergerak-gerak kakinya, tangannya dan sebagainya. Itu juga yang kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Pemanasan itu apa? Apa kalau pemanasan itu dalam bahasa Inggrisnya? Ada Warm up, Pak. warming up ya. Jadi kita harus dalam olahraga itu harus kita warming up, itu bisa dikatakan wajib ya, wajib. Untuk apa kita olahraga harus ada warming? Kita mencegah cedera, tidak akan. Kemudian juga kita pasti kita akan lebih semangat. Coba kalau kamu belum baru bangun tidur, nggak pemanasan dulu, kemudian langsung mau loncat, kemudian mau sepak bola, mau apa gitu misalnya gitu ya. Entah itu olahraga permainan, entah itu olahraga renang, entah itu olahraga bela diri, itu wajib hukumnya ya, wajib hukumnya pemanasan. Misalnya kalian senang badminton atau senang tenis meja, sebelumnya juga harus pemanasan. Ini kadang-kadang ada yang kadang-kadang kita mengabaikan pemanasan itu, sehingga pas main kadang-kadang kita mungkin ada yang cedera dan sebagainya. Itu karena ya tidak semua cedera itu kemudian karena tidak pemanasan ya, bisa juga ada pemanasan kemudian cedera itu kalau cederanya itu mungkin kalau itu dari faktor lain, ada faktor. Kalau dari faktor dalam ya, kalau dari faktor dalam kita itu, kalau insya Allah kalau sudah pemanasan itu tidak akan cedera. Cederanya kan bisa juga kalau ataupun dia kemudian waktu misalnya loncatnya itu kebetulan jatuhnya itu apa itu namanya, di ini yang tidak pas, ketekuk kakinya dan sebagainya misalnya gitu. Itu kan beda lagi gitu. Jadi intinya pemanasan itu adalah penting ya. Mau senam pun juga begitu kan. Maka itu kalau di dalam senam itu kan ada juga, ada senam pemanasan, ada senam intinya, ada kemudian penutupan dan sebagainya. Kita aturan-aturan seperti itu ya, supaya akan lebih aman ya, kita lebih bagus, tidak akan cedera ataupun mengurangi cedera. Jadi hampir semuanya olahraga itu harus diawali dengan warming. Ada yang mau ditanyakan oleh anak-anak, ataupun kamu sudah ingin istirahat ya? Ya ini karena waktunya juga sudah hampir sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan, kita juga akan kita akhiri ya. Download dulu untuk appendix-nya dan untuk ini. Jadi karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri aja sekian dulu. Mungkin kalian kan mungkin ada yang belum paham, bisa melihat lagi di video itu ya, ataupun bisa kalau zaman sekarang kan bisa
melihat di video di YouTube ataupun di Google ataupun baik. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kami akhiri, kita baca dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Pak. Bapak. Kalian setelah ini bisa istirahat, bisa untuk nanti untuk setelah ini pelajaran apa nanti? PKN, Pak. Iya, PKN. Ah? PKN. PKN. Oh iya. Oke deh, ya silahkan kalian bisa